pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Cape Town, berita seputar Kepulauan Buton. Sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, saya harapkan ya tepat waktu toh, maksudnya sampai hari ini saja bisa sudah masuk. Masih ada juga tahanan yang ada dititip di beberapa polres yang ada di wilayah Buton. Selamat pagi dari kawasan Bukit Waluyo Indah. Inilah Warta Cape Town. Sari berita penting. BKPSDM Kota Bau-Bau mengingatkan ASN lingkup Pemkot Bau-Bau agar masuk kerja mulai hari ini 9 Mei 2022. Penghuni lapas Bau-Bau masih lebih dari kapasitas. Inilah Warta Cape Town selengkapnya, Senin 9 Mei 2021 bersama saya, Laode Muhammad Syahsibun. Saudara, sebelum kami sampaikan berita yang pertama, berikut kita update informasi kasus COVID-19 di tanah air. Penularan COVID-19 masih terus terjadi di tanah air. Berdasarkan data yang dihimpun RRI pada Minggu sore 8 Mei 2022, selama 24 jam terakhir, kasus terkonfirmasi positif COVID-19 bertambah sebanyak 227 kasus. Dari penambahan kasus tersebut secara otomatis, akumulasi kasus COVID-19 di tanah air sejak ditemukan pada awal Maret 2020 hingga saat ini menjadi 6.048.431 kasus. Adapun jumlah kasus sembuh bertambah 452 orang, sehingga total pasien sembuh menjadi 5.885.858 orang. Sedangkan angka kematian akibat COVID-19 bertambah 10 jiwa, sehingga total meninggal menjadi 156.381 jiwa. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. BKPSDM Kota Bau-Bau mengingatkan ASN lingkup Pemkot Bau-Bau agar masuk kerja mulai hari ini 9 Mei 2022. Selengkapnya mengenai hal tersebut dilaporkan reporter RRI Bau-Bau Afriansyah. Sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, saya harapkan ya tepat waktu toh, maksudnya sampai hari ini saja bisa sudah masuk. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kota Bau-Bau mengingatkan aparatur sipil negara ASN lingkup pemerintah kota Pemkot Bau-Bau agar masuk kerja mulai 9 Mei 2022. Kepala BKPSDM Bau-Bau Abdul Rahman saat dikonfirmasi RRI mengatakan, pasca cuti dan libur lebaran Idul Fitri 2022, para ASN harus masuk kerja tepat waktu dan tidak boleh menambah libur. Iya, besok sudah masuk, kecuali ada surat yang baru. Sampai saat ini belum ada penyampaian yang baru terkait dengan masa cuti PNS yang ada ya besok jadwal sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Saya harapkan ya tepat waktu toh, maksudnya sampai hari ini saja bisa sudah masuk. Menurut Rahman, cuti dan libur lebaran yang diberikan pemerintah untuk ASN cukup lama, sehingga waktu tersebut dinilai cukup untuk dimanfaatkan bersilaturahmi bersama sanak keluarga dan kerabat. Karena itu, ia menegaskan ASN yang tidak mematuhi jadwal masuk kerja pasca lebaran akan diberi sanksi disiplin. PNS itu kan masuk sesuai dengan masa cuti bersama. Kalau sudah ya bisa saja yang bersangkutan diberikan hukuman disiplin kalau seumpama belum masuk besok. Rahman juga menambahkan tidak menutup kemungkinan PLT Wali Kota Bau-Bau akan melakukan sidak di sejumlah instansi Pemkot Bau-Bau untuk memastikan kehadiran ASN. Untuk itu, ASN mulai dari sekarang diminta mempersiapkan diri agar masuk kerja hari Senin 9 Mei 2022. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Cape Town, berita seputar Kepulauan Buton. Kita ke berita lainnya. Penghuni lapas Bau-Bau masih lebih dari kapasitas. Data terbaru, jumlah narapidana lebih dari 400 orang.
Sementara kapasitas seharusnya diisi 196 warga binaan. Selengkapnya mengenai hal tersebut dilaporkan reporter RRI Bau-Bau Waode Nurliani. Masalah penghuni lembaga pemasyarakatan lebih dari kapasitas menjadi problem di hampir seluruh lapas di Indonesia. Hal itu pula berlaku untuk lapas di Kota Bau-Bau. Data Warga Binaan Pemasyarakatan atau WBP di Lapas Kelas 2A Bau-Bau Sabtu 7 Mei 2022, penghuni ruang tahanan mencapai 416 narapidana. Angka tersebut cukup besar dibandingkan dengan kapasitas lapas yang sedianya berkapasitas 196 orang. Kepala Lapas Bau-Bau Herman Mulawarman menyebutkan jumlah tersebut belum termasuk tahanan Polres dan Polsek yang tersebar di Kabupaten Buton, Bau-Bau dan Wakatobi. Berdasarkan data yang sama, masih ada 42 tahanan di luar lapas. Dari data yang ada, 451 adalah laki-laki dan 7 napi perempuan. Dari jumlah tersebut, 84 diantaranya residivis. Namun, masih ada juga tahanan yang ada dititip di beberapa polres yang ada di wilayah Buton. Karena apa? Karena kita menerima tahanan setelah mereka ingkrah atau putus dari pengadilan. Ini sudah sesuai dengan komitmen bersama kerjasama petinggi-petinggi kita di pusat dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID. Lanjut Herman, penghuni yang paling banyak adalah terlibat kasus pidana umum sebanyak 395 orang, bisul narkoba 53 orang, dan kasus korupsi 8 orang. Sementara 42 tahanan di luar lapas masih berada di Polsek Bau-Bau sebanyak 19 orang, Polres Wakatobi 1 orang, dan Polres Bombana 17 orang. Pemerintah berupaya mengatasi persoalan situasi kelebihan penghuni atau overcrowding di seluruh lapas Indonesia. Salah satunya kebijakan pemberian asimilasi bagi napi yang telah memenuhi syarat dengan menjalani seperdua masa tahanan. Khusus di Lapas Bau-Bau, selain menggenjot pemberian asimilasi bagi napi yang telah memenuhi syarat, pihaknya juga mengusulkan pembangunan lapas baru berlokasi di Wakonti, Kelurahan Kadalokatapi, Kecamatan Wolio, dengan lahan persiapan seluas 5 hektar. Bangunan kantor baru tersebut nantinya akan dilengkapi sarana olahraga untuk menunjang aktivitas para warga binaan. Waode Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Kita ke berita yang terakhir. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) kembali merilis perakiraan cuaca wilayah Sulawesi Tenggara, Sultra, untuk hari ini, Senin 9 Mei 2022. Berikut perakiraan cuaca Sultra yang dilansir dari rilis Perakirawan Stasiun Meteorologi Maritim Kendari. Pagi hari berpotensi hujan sedang di wilayah Konawe Utara dan Konawe Selatan. Untuk hujan ringan di wilayah Konawe, Kolaka Timur, Konawe Kepulauan, Kendari, Muna, Muna Barat, Bau-Bau, Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, Kolaka, dan Bombana. Siang dan sore hari berpotensi hujan sedang di wilayah Kolaka, Kolaka Utara, Kendari, Konawe Selatan, Konawe Kepulauan, Konawe, dan Buton Utara. Sementara untuk hujan ringan berpotensi di wilayah Bau-Bau, Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, Bombana, Kolaka Timur, Konawe Utara, Muna, dan Muna Barat. Malam hari berpotensi hujan ringan di wilayah Kolaka, Kolaka Utara, Konawe Utara, Konawe Selatan, Konawe, Kolaka Timur, dan Konawe Kepulauan. Untuk dini hari berpotensi hujan ringan di wilayah Kolaka, Kolaka Utara, Kendari, Konawe Selatan, Kolaka Timur, Konawe, Konawe Utara, Buton Utara, dan Konawe Kepulauan. Adapun suhu udara antara 23 hingga 32 derajat Celcius, kelembaban udara antara 70 hingga 95%, dan kecepatan angin dari arah timur laut ke arah tenggara 2 hingga 20 km per jam. BMKG menghimbau masyarakat waspada terhadap potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai guntur dan angin kencang pada pagi hari di wilayah Konawe Utara dan Konawe Selatan. Pada siang hingga sore hari di wilayah Kolaka, Kolaka Utara, Kendari, Konawe Kepulauan, Konawe Selatan, Konawe, dan Buton Utara. Demikian penyampaian Warta Kepton pagi hari ini, dan sebelum berpisah kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. BKPSDM Kota Bau-Bau mengingatkan ASN lingkup Pemkot Bau-Bau agar masuk kerja mulai hari ini 9 Mei 2022.
Penghuni lapas Bau-Bau masih lebih dari kapasitas. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Laude Muhammad Syahribul mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.